Dan kata Syekh Abdul Abbas radhiyallahu an, iya kan Bu? Yang bermula dan kata tuh Bu. Dan kata dan kurung. Kan ada udah jumpa dalam kurung dia udah jumpa Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dari bawah Bu. Abul Hasan ya, bukan Abdul Abbas. Dan kata Syekh Abdul Hasan radhiyallahu an, berwasiat akan daku oleh Syekhu Abu Muhammad Abdul Salam bin Masis rahimahullah. Jadi kata Abul Hasan telah berpesan kepadaku oleh guruku. Nama guruku itu namanya Muhammad Abdul Salam bin Masis rahimahullah. Maka katanya, lari engkau jauhi olehmu, gitu maksudnya ya. Jauhi olehmu daripada memandang kebajikan manusia itu. Kalau ada kebajikan manusia, jangan kau pandang manusianya. Pandang Allahnya, itu manusianya itu perwakilan Allah, jangan terhenti pada manusianya. Itu adalah baik daripada barang yang kau menjauhi, lari menjauhi daripada kejahatan mereka itu. Jadi lebih berbahaya kebaikan orang, tapi kita pandang kebaikan itu dari orangnya. Kalau dia berbuat jahat sama awak, kita jauh sama dia kan. Kalau udah jauh daripada makhluk, kita mendekat hati kepada Allah. Contoh, kita adalah yang kita harapkan mau kepingin berteman baik, bersaudara baik. Tahu-tahu kita datang yang kita harapkan tuh bukan kebaikan. Malah awak datang dimarahinya lagi, dihinanya lagi. Kau nggak mau berusaha, coba kerja sendiri. Awakmu datang di penawar hati, malah semakin dimarahi. Kan ada gitu kan saudara juga. Udahlah kalau gitu aku ya Allah, engkau aja lah, aku nggak lagi dengan makhluk. Berarti ada pendidikan. Jadi jangan kecewa, kalaupun makhluk itu marah-marahi kita, itu merapatkan kita dengan Allahnya. Itu didikan Allah. Kenapa maka Nabi itu dimusuhi kaumnya? Supaya Nabi itu lebih kuat kepada Allahnya. Nabi mana aja tetap dimusuhi kaumnya, keluarganya, kaum kerabatnya. Itu didikan Allah untuk Nabi ini lebih dekat kepada Tuhannya daripada kaumnya. Ada yang mau dibunuh, mau diancam lagi, ada gitu kan. Coba Nabi Nuh disuruh menyiarkan agama. Tiap hari, wahai kaumku, dulu untuk kaumnya, wahai kaumku, ingat-ingatlah, ini dunia nanti bakal habis, kita akan pulang. Kalian nanti akan mati, ingat akhirat. Malah dia dibuka baju, diambung-ambungin ke atas, ditangkap-tangkap. Sambil ejek-ejek cerita tadi. Sampai mencak-mencak, sampai dibuka baju, campakkan ke atas, sampai ngejek-ngejek. Ngadu Nabi Nuh, dah ya Tuhanku, aku udah sekian ratus tahun udah ngajak, tak mau yang ikut. Udahlah kalau gitu, buatlah kapal. Itu nanti Jibril mendatangkan menanamkan ini kayu, tanam dulu ya. Tanam sampai sekian ratus tahun kayu tadi. Itu bibit kayu dari surga. Udah jadi, panggil tukang gergaji. Udah. Satu kepingan kapal tuh 1 hasta kepingannya. Panjangnya berpuluh ratusan meter sana. Berapa kepingannya? 124.000 keping. Sejumlah nabi Bu, 124.000 orang. Wah. Jadi setiap bikin keping tertulis nama Nabi. Setiap satu keping tertulis nama Nabi. Sampai-sampai diberai oleh kaumnya, malah
tai mereka itu jadi obat. Jadi kata Nabi Nuh, itu bukan tai kering. Itu ada nama nabi yang tersurat di papan tuh yang jadi obatnya. Karena betul pula cekot-cekot asal jatuh situ lempang tangannya. Wah dikeroi. Itu seluruh nama nabi itu ya? Iya. Ada di papan. Ada seluruh para Nabi Nuh. Bayangkan membuat itu untuk mengumpulkan sepasang binatang seluruh dunia. Gajah sepasang, harimau sepasang, supaya ada berkembang berikut. Wah, itu binatang besar jerapah satu pasang. Bayangkan kapalnya itu nggak tanggung-tanggung itu. Semua satu pasang. Semua sepasang. Semua zaman dulu semua. Ya pokoknya sepasang lah semua. Jadi kata lipan sepasang, ular sepasang semua. Tapi nggak ada yang gigit ya? Itulah mana belum berani. Kata Nabi Nuh, ya Tuhanku, macam mana aku mengumpulkan binatang buas tuh? Itu nanti urusan Jibril. Kau urusan binatang-binatang gini aja. Bagian burung taruh bagian atas, biar ada hinggap di situ, sepasang semua. Wah, udah habis siap bikin kapal, tinggal 4. Waduh, nggak ada lagi nih 4 nih. Cari kayu lain. Tidak, kayu tadi nggak cukup. Gergaji 4. Asal terpotong nama sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Taruh di kemudi. Pada saat itu belum lahir. Belum ada. Udah kemarin dulu. Nanti cerita tuh nanti. Saya udah bikin buku satu cerita Nabi Adam sama Nabi Sis, udah siap. Nanti udah nggak berapa lama lagi udah dicetak. Kita kalian perbanyak ya. Coba di rumah. Itulah kerja selama corona nih, nulis. Cuman nggak ada duitnya. Duitnya pore. Udah takdir. Udah, jadi tadi ada hikmahnya. Ya Allah, kalau enggak engkau berikan, enggak bisa tertulis kisah ini. Iya betul. Nah, untungnya kau berikan baru ada waktu untuk nulis ini. Kau kan enggak sempat. Ada juga hikmahnya. Itu tadi tak kebaikan, semua kebaikan. Udah ada kebaikan udah. Udah ya. Maka mana tadi? Kebaikan itu manusia. Kebajikan manusia itu baik daripada barang yang engkau menjauh, lari daripada kejahatan mereka itu. Maka bahwasanya kebajikan mereka itu, kebajikan dari manusia itu mengenai akan dikau dalam hatimu. Sangkutnya di hati. Untung si Fulan ngasih. Untung si Fulan nolong. Kalau enggak gimana lah nasibku. Sampai 10 tahun teringat. Tatkala kita enggak ada beras, datang pula ada tong ngasih 2 kilo. Kalau enggak makan aku sama anakku. Teringat sampai 10 tahun akan datang. Kebaikan manusia itu, kalau kita pandang manusianya, tersimpan di hati. Dan kejahatan mereka itu mengenai akan dikau cuman dalam badanmu. Cuman pada badan aja. Misalnya dipukul, kecuali cercaan itu ke hati, itu payah juga. Dan bahwasanya yang mengenai akan dikau dalam badanmu itu terlebih baik bagimu daripada yang mengenai akan dikau di dalam hatimu. Dan kata setengah mereka itu dan kata sebagai mereka itu, dia. Apa ini? Mensucikan diri itu, ya kan? Ya, bukan. Tapi kok nggak ada wawnya. Mulia. Mereka itu mulia, menyucikan diri itu terlebih mulia daripada suka
beroleh faedah. Maksudnya apa? Kalau kita mau cari mulia diri, cari harta mulia, cari ketinggian mulia, cari ini mulia, itu kan sasarannya faedah semua. Nah, faedah dia dapat faedah. Jadi begitu juga tentang akhirat. Nah, mulia akhirat itu yaitu hina di dunia dipandang orang, baru dapat mulia akhirat. Kalau merasa mulia di dunia, nanti hina di akhirat. Jadi jangan kecil hati. Cobalah. Itu dimuliakan Allah. Tapi kita ya capek dulu. Orang rawon sana, rawon sini, awak belajar aja. Ngapain kau belajar aja? Kami tengok macam ini, rawon sana, rawon sini. Nah, kan. Tapi untuk mulia akhirat. Kita teruskan. Maka adalah kata setengah hukama. Gitu ya. Maka kata sebagian ahli-ahli hikmah, bermula sabar atas ketiadaan itu terlebih mudah daripada menanggung karunia. Sabar di atas ketiadaan itu lebih mudah. Coba membawa menanggung karunia. Ujiannya sangat berat. Duit bertumpuk, mulailah pikiran kita itu. Coba kalau sabar nggak ada, ya udah sabar. Nggak banyak cakap. Itu lebih mudah. Coba kalau diri banyak, angan-angan banyak. Aku minggu ini ke sana. Minggu ini rawon ke sana. Wah, aku mau ke kafe ini. Aku mau nonton ini, sikit-sikit lama-lama nyut. Itu maka dikatakan lebih payah dia. Menjaganya itu lebih payah. Jadi kalau kita kaji tentang yang dibuat oleh Allah, udahlah terima aja apa yang ada sekarang nih. Nah, kena-kenakan ada lebih makan sedikit syukuri. Jangan sawah sembar berhutang dia bilang. Enggak berhutang enggak syukur. Kalau hutang dari pikiran, Bu. Datang nanti tret. Waduh, enggak ada pembayarnya itu yang sedih. Kalau ada pembayarnya enggak apa-apa. Yang enggak punya utang orang kaya. Maka adalah hak Ta'ala itu apabila mengasihi akan hambanya, niscaya dihijabkannya dunia. Jangan kecil hati ya. Dibuat oleh Allah susah di dunia ini, itu berarti ditutupnya dunia di hati awak. Kalau batin, hati awak tuh nggak berhadap pada dunia, itu udah berhadap pada Allah langsung. Itulah dilatih. Jangan lagi tertengok diri, jangan lagi tertengok alam dunia. Kalau udah lepas ini nggak ada di hati, baru Allah menampakkan hak ketuhanan. Nah, bilang kita latih itu. Walaupun mata tengok dunia, hati itu tidak. Dan disughulkannya dan disibukkannya padanya pada Allah. Dan dikurniakannya akhirat. Karena bahwasanya apabila menghendaki oleh Allah pada segala hambanya kebajikan, niscaya diilhamkan akan dia diilhamkan akan hamba itu oleh Allah dengan amal. Ada mau kita bekerja, berusaha, beribadat, beramal, itu ilham Allah itu. Jadi kalau kita mau berbuat kebaikan-kebaikan itu ilham dari Allah. Kalau Nabi wahyu, kalau kita bukan Nabi namanya ilham. Dan dianugerahkannya taufik, diberikan pertolongan dalam melaksanakan amal. Ringan amal kita lakukan. Kenapa begitu? Itu taufik. Kadang-kadang ada berat. Aku malam ini baca Yasin, baru 5 ayat. Adalah tutuplah, besoklah nggak dapat taufik. Hah? Taufik itu pertolongan ya? Bersesuaian kemauan kita yang bikin baik tadi, bersesuaian dengan kemauan Allah, maka wafakai wafiku taufik. Bersesuaian artinya kemauan kita berbuat baik, memang itulah yang disesuai oleh kehendak Allah, maka terjadi. Kalau nggak disesuai oleh kehendak Allah, tak akan terjadi. Ngantuk, nggak jadi dia. Artinya ya begitulah, nggak dapat
pertolonganlah. Dan ikhlas di dalam amalnya itu kemauan Allah. Aku berbuat ini semata-mata minallah billah lillah. Dari Allah amal ini, dengan Allah terlaksana, badanku dan amalku adalah milik Allah. Aku lepas daripada berhadap pada suatu makhluk manapun. Sekian aja, wallahu a'lam bishawab. Akan datang judul baru. 60 baris pertama di bawah ya. Ya. Saya tuntunlah ibu-ibu. Kalau masih belum beres saya ulangi lagi ya.